Biasanya tiap hari ada saja keributan, penculikan, perampokan, penyergapan dan sebagainya. Tapi sudah 6 hari ini tidak ada kejadian apa-apa. Iya, pada kemana mereka? Biasanya di dalam kota tiap hari ada penjambretan, pencoleng, pencopet, perkelahian, pemerasan. Tapi sekarang kok sepi. Pada kemana para penjahat itu? Bosan barangkali. Pencoleng mana ada bosannya, Kanjeng? Saya kira mungkin mereka ngeri pada pasukan keraton kita yang tiap hari melakukan pembersihan. Ya, apapun penyebabnya, keadaan yang aman seperti ini yang kita harapkan. Semoga saja selamanya aman. Betul, Kanjeng. Tidak ada perlawanan. Oh ya? Iya. Pasukan Kadipaten Singkur terlalu lemah dan lengah sama sekali. Mereka sama sekali tidak siap. Tidak mengira bakal ada serbuan mendadak. Lalu? Mereka lumpuh sama sekali dan bertekuk lutut pada kita. Bagus. Peperangan praktis sudah berhenti sama sekali. Pasukan perang kita sudah dalam keadaan diam, berjaga-jaga di seluruh pelosok Kadipaten. Bagaimana dengan Kadipatenan? Sudah dikurung dengan rapat. Penghuni Kadipaten seorang pun tidak mungkin bisa lolos dari kepungan kita. Bagus. Sekarang saya persilahkan Anda memasuki Kadipatenan untuk berbicara langsung dengan Adipati Waringkas. Daulat Kanjeng Adipati Waringkas, penguasa Kadipaten Singkur. Apakah saudara pemimpin? Benar. Siapakah saudara? Brahma Kumbara. Pasukan apakah yang saudara pimpin? Pasukan Perjuangan Pembebasan Rakyat Madangkara. Saudara pemberontak? Anda sebagai bangsa Kuntala berhak untuk menyebut kami pemberontak. Tapi kami sendiri menamakan diri kami pejuang kemerdekaan. Apakah saudara sudah memikirkan akibatnya? Setiap perbuatan tentu mengundang akibat, dan kami sudah siap. Apakah yang saudara kehendaki? Kadipaten Singkur ini sudah jatuh. Saya harap Anda menyerah. Bagi bangsa Kuntala, tidak ada istilah menyerah. Tapi aku hanyalah seorang adipati. Dan pasukan perangku sudah lumpuh. Nah, lakukanlah apa yang kau kehendaki. Anda menjadi tawanan kami. Aku tunduk. Terima kasih. Celaka, Kanjeng, celaka. Ada apa, Senopati Kendala? Ada pemberontakan di Kadipaten Singkur. Pemberontakan? Benar, Kanjeng. Siapa yang memberontak? Tidak tahu, Kanjeng Tumenggung. Tapi menurut laporan, sebuah pasukan perang yang besar dan kuat dan dengan persenjataan yang lengkap disertai siasat perang yang jitu telah menyerbu Kadipaten Singkur. Dan dalam sekejap mata, Kadipaten Singkur lumpuh sama sekali, bertekuk lutut pada pasukan pemberontak itu. Bagaimana nasib Adipati Waringkas? Ditawan pemberontak, Kanjeng. Celaka. Saya segera akan menyiapkan pasukan perang yang besar untuk menumpas pemberontak itu. Jangan terburu nafsu, Kendala. Kenapa, Kanjeng? Kadipaten Singkur termasuk kadipaten yang memiliki pasukan perang yang kuat. Tapi dengan mudah bisa ditaklukkan. Berarti pasukan pemberontak itu cukup hebat. Jadi lebih baik kirim beberapa orang penyelidik untuk mempelajari kekuatan pasukan pemberontak itu. Setelah jelas, baru kita gempur mereka. Daulat Kanjeng Tumenggung. Aksi penyerbuan pertama pasukan pembebasan rakyat Madangkara di bawah pimpinan Brahma dan Gotawa berhasil melumpuhkan Kadipaten Singkur yang besar itu, menyerah tanpa syarat. Jatuhnya Kadipaten Singkur
membuat geger para penguasa penjajah di pusat kerajaan Madangkara. Inilah yang saya katakan dulu kepada Kanjeng Tumenggung. Rasa ketidakpuasan dari rakyat suatu ketika akan menjadi ledakan yang dahsyat. Terbukti sekarang ada pemberontakan bersenjata yang terang-terangan mengancam kekuasaan Kanjeng Tumenggung. Yang memberontak itu adalah pasukan perang, bukan rakyat Madangkara. Pasukan perang itu asalnya dari rakyat yang mempersenjatai diri. Tapi mereka tidak mendapat sokongan dari rakyat kebanyakan. Belum saja, atau mungkin sudah. Tapi secara diam-diam karena takut. Padahal di dalam hatinya rakyat berpihak kepada pemberontak itu. Pemerintahan yang dijalankan dengan kekerasan suatu ketika akan menjadi bumerang, Kanjeng Tumenggung. Anda berkata memojokkan saya dan bukannya mencari jalan keluar. Kanjeng memiliki satuan pasukan perang yang besar. Nah, saya kira saya tidak perlu berkomentar lagi, bukan? Tentu saja. Saya akan menumpas pemberontakan itu. Itu tidak perlu diutarakan. Sebab setiap pemberontakan memang harus ditumpas. Tapi yang ingin saya sampaikan ialah tindak perbuatan mawas diri dari Kanjeng pribadi bersama para pejabat lainnya. Anda berkata seakan-akan Anda benar dan aku yang salah. Saya tidak menganggap diri saya benar. Tapi saya tahu mana yang salah. Dan saya selalu menghindari tindak perbuatan yang salah itu. Akan tetapi Kanjeng sebaliknya. Kanjeng tahu bahwa hal tersebut salah. Akan tetapi tetap melakukannya juga. Sebab terlalu merasa kuat. Menganggap enteng terhadap rakyat terjajah. Dimanapun juga, rakyat terjajah itu selalu ingin merdeka. Benar. Akan tetapi, caranya menuntut kemerdekaan ada dua macam. Yaitu dengan cara baik-baik dan dengan cara kekerasan. Itu aku sudah tahu. Kanjeng, cara menuntut kemerdekaan dengan jalan baik-baik akan menimbulkan buntut yang baik pula antara yang dijajah dan penjajah. Nah, penjajah akan memberikan kemerdekaan kepada yang dijajahnya. Bila mana si terjajah sudah dianggap mampu untuk mengendalikan negerinya sendiri. Bahkan tidak segan-segan turut membantu dan membimbing para calon pemimpin kerajaan yang akan merdeka itu. Nah, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Kuntala terhadap beberapa kerajaan jajahannya. Nasi telah menjadi bubur. Pemberontakan sudah meletus. Tak ada lagi waktu untuk menimbang-nimbang. Tindakan nyata yang harus dilakukan. Aku akan menumpas pemberontak itu sampai ke akar-akarnya. Kanjeng Tumenggung. Bagaimana Senopati Kendala? Para penyelidik sudah kembali dari Kadipaten Singkur. Bagaimana laporannya? Pasti akan mengejutkan Kanjeng. Cepat katakan. Pemimpin pemberontak itu adalah Brahma, kakang masnya Dewi Mantili. Oh, pantas. Mantili begitu bersemangat menyalahkan aku. Senopati Mantili harus ditangkap. Ya, tangkap dia. Tidak usah dicari, aku sudah datang. Mantili? Dengan dasar apa saya ditangkap? Pemimpin pemberontak itu adalah kakak kandung Anda. Hanya itu? Betapa piciknya kau Senopati Kendala. Kakaknya pencuri, belum tentu adiknya pencuri juga. Begitu pula kakaknya seorang raja, adiknya belum tentu raja. Begitu bukan? Tapi setidak-tidaknya kau membantu kakakmu itu. Mana buktinya? Bicaramu selalu memihak kepada rakyat Madangkara dan bukan kepada kita bangsa Kuntala. Aku berkata apa adanya. Yang salah, aku katakan salah. Yang benar, aku katakan benar. Dan kalian adalah para pejabat keraton yang tidak becus menjalankan kendali negeri jajahan. Kalian hanya sibuk memperkaya diri dan sama sekali tidak pernah memikirkan peningkatan hasil kekayaan negeri ini. Mulutmu lancang. Kanjeng Tumenggung Kartika yang terhormat. Di pemerintah pusat kerajaan Kuntala, Anda adalah seorang tumenggung yang punya reputasi yang baik. Untuk itulah, Anda ditugaskan ke sini
untuk menjadi pimpinan tertinggi di negeri jajahan kita ini, Kerajaan Madangkara. Akan tetapi, rupanya mental Anda tidak sekuat pedang besi yang terselit di pinggang Anda itu. Mental Anda rapuh, gelap mata, lupa daratan, mabuk kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, menumpuk harta kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Mana buktinya aku orang kaya? Aku hidup sederhana, hanya dengan makan uang gaji melulu. Anda pintar. Di sini, Anda tidak memperlihatkan kekayaan. Tapi di desa terkelin, kampung halaman Anda, kekayaan Anda sudah bertumpuk-tumpuk. Rumah gedong di mana-mana, sawah beratus-ratus hektar, tanah beribu tumbak, bahkan bukit Sangku yang subur itu sudah Anda beli. Mantili, kau jangan mengada-ada. Anda memang cerdik menyembunyikan kekayaan. Tapi bagi saya, Anda tak ubahnya bagai Abu Nawas yang pandir. Senopati Mantili, kalau memang kami melakukan kecurangan, kenapa kami tetap bercokol di sini dan pemerintah pusat tidak berbuat apa-apa terhadap kami? Senopati Kendala, Anda berbicara seperti pada anak kecil. Ketahuilah, Anda semua di sini tidak pernah memberi laporan yang benar ke pusat. Dan laporan itu selalu jatuh ke tangan Tumenggung Raksa. Ya, tentu saja Tumenggung Raksa akan menyulap laporan itu agar selalu baik. Sebab Tumenggung Raksa adalah termasuk komplotan kalian. Cukup! Kau terlalu banyak bicara. Di sini, aku yang berkuasa. Dan kau, Senopati Mantili, ditangkap karena membantu pemberontak. Silahkan. Kau menantang? Saya seorang senopati. Dan menangkap seorang senopati bukan seperti menangkap seekor kupu-kupu, bukan? Kau sombong, Senopati Mantili. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan senopati perempuan. Apakah kau jadi senopati melalui ujian di Tambak Segara? Ataukah karena hanya belas kasihan dari seorang raja? Tambak Segara hanyalah merupakan permainan anak kecil bagiku, Kendala. Pasang telingamu baik-baik. Aku berhasil lolos sampai ujian tahap ke-8. Hah? Tahap ke-8? Iya. Aku hanya gagal di tahap 9 yang terakhir. Ketika berkelahi dengan gurita raksasa di dalam sumur penuh air di Tambak Segara itu. Kau terkejut, bukan? Ya, pasti kau terkejut. Karena tak ada seorang senopati pun di kerajaan Kuntala yang sanggup lolos sampai tahap ke-8. Paling banter hanya sampai tahap ke-7. Itu pun hanya beberapa orang saja. Bisa dihitung dengan jari. Nah, jelas bukan? Bahwa pangkat senopatiku bukan pangkat pemberian atau pangkat hadiah cuma-cuma dari atasan. Aku bukan senopati karbitan. Aku senopati karena mampu. Bahkan melebihi syarat-syarat seorang senopati. Hah? Aku tidak percaya. Kau boleh membuktikannya. Apakah aku membual atau tidak? Baik. Hebat. Dua orang senopati berlaga mengadu kedikjayaan. Sungguh suatu pertarungan yang menarik. Kendala serangannya sangat cepat dan ganas. Tapi Mantili bergerak sangat ringan. Tubuhnya seakan-akan tidak berbobot, menandakan dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik. Pertarungan sangat cepat. Tapi mulai nampak bahwa Mantili berada di atas Kendala. Ya, Kendala mulai terdesak. Untung cuma aku bikin batuk-batuk. Coba kalau ku hajar, aku bikin kau muntah. Kau mencabut pedang. Cabut pedangmu. Untuk menghadapi senopati klasteri macam kau, cukup dengan tangan kosong saja. Berdebah. Iya, kau boleh mempergunakan senjata apa saja, semaumu. Aku hadapi dengan tangan kosong. Tak kabur.
hebat dan ganas. Suara pedangnya menimbulkan siuran angin deras, menandakan tenaga dalamnya sangat tinggi. Baru 10 jurus pedangmu sudah terlepas dari tanganmu. Terpental jauh sekali. Kau hebat. Nah, bagaimana? Kau memang hebat, Senopati Mantili. Tahan. Ketika mengeluarkan simpanannya, dari kedua tangannya keluar hawa panas. Ya, aku tahu Tumenggung Gardika mengeluarkan ilmu taring bara. Oh, jangankan manusia, gunung karang pun jebol bila digempur taring bara. Bahaya, Mantili bisa hangus tubuhnya. Mengeluarkan hawa dingin. Benar-benar perempuan. Pantas dia bisa jadi senopati. Kau hebat. Kau juga hebat. Kejar! Kejar! Tangkap! Kejar! 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 Tangkap! Kejar! Benar-benar luar biasa. Ratusan panah dan tombak, tak satupun yang menyentuh tubuhnya. Semuanya rontok oleh pedangnya. Padahal dia terluka dalam, tapi masih sanggup bergerak dengan cepat dan mempermainkan pedangnya sungguh mengagumkan. Sebelum jadi senopati, dia memang seorang pengembara, Kanjeng. Kelakuannya seperti pendekar, jadi ilmunya sangat banyak. Aku melihat prajurit-prajurit keraton hilir mudik. Sibuk sekali. Seperti ada sesuatu kejadian yang istimewa. Ada apa ya? Kalau melihat malam yang indah seperti ini, jadi ingat ke kampung Jamparing. Ketika berduaan dengan Mantili di rumahnya. Aku jadi rindu pada Mantili. Tapi tidak baik mengunjungi dia malam-malam begini. Lebih baik besok pagi saja aku ke rumahnya. Raden? Raden Samba? Mantili? Masuk. Ayo cepat masuk. Ada apa? Cepat. Saya bawa masuk ke dalam. Baik. Kau kenapa, Mantili? Pakaianmu kusut, rambutmu acak-acakan. Ada apa, Mantili? Apa yang terjadi? Kau muntah darah. Kau kenapa, Mantili? Kenapa kau muntah darah? Mantili? Saya mau ditangkap. Ditangkap? Saya dituduh membantu pemberontak. Aku harus cepat pergi dari sini. Jangan. Kau luka, Mantili. Kau harus istirahat. Aku akan panggil tabib istana. Kau akan
menyerahkan aku kepada pasukan keraton. Bukan. Maksudku, kau harus cepat diobati. Tidak usah. Tapi... Kau mau membantuku? Oh iya, tentu saja. Tentu, Mantili. Bawa aku pergi keluar dari keraton ini. Tidak usah kemana-mana. Di sini saja. Kau akan celaka. Kau pasti ditangkap. Sebab menyembunyikan aku. Tidak. Di rumahku kau aman. Tidak, Raden. Mantili. Rumahmu ini masih berada di dalam lingkungan keraton. Bagaimanapun juga, mereka akan menemukan aku. Ya, tapi bagaimana ini? Raden punya pedang. Iya, ada punya. Nah, besok pagi masukkan saya ke dalam pedati, lalu timbul dengan apa saja. Selanjutnya terserah Raden. Mantili. Bagaimana caranya meloloskan pedati itu keluar dari keraton ini? Baik, Mantili. Stop! Ada apa, Paduka Senopati? Mau kemana? Biasa, Paduka. Ke pasar. Mau apa? Seperti biasa juga. Mengambil perlengkapan bahan makanan. Macam-macam, Paduka. Gula, beras, garam, dan banyak lagi, Paduka. Bawa apa itu di dalam pedati? Keranjang. Keranjang apa? Keranjang untuk tempat-tempat barang, Paduka. Keranjang gula, keranjang beras, keranjang garam, keranjang sayuran, dan lain-lain, Paduka. Aku periksa. Kenapa diperiksa, Paduka? Ada penjahat masuk ke dalam keraton, tahu? Penjahat? Tadi malam dia masuk, dan sampai siang sekarang ini dia belum keluar. Berarti masuk, ada di dalam keraton. Jadi siapa saja yang keluar masuk keraton harus diperiksa. Oh. Kau siapa, ha? Saya Karpa, Tuan. Kusir pedati dapur keraton, Paduka. 1 minggu sekali, setiap hari Senin, saya selalu ke pasar gede untuk mengambil bahan makanan. Dan sekarang, kan hari Senin, Paduka. Ya, tapi pedati itu tetap harus diperiksa. Silakan, Paduka. Ya, jalan. Daulat Paduka Senopati. Gusti Ayu Dewi Mantili, Gusti Senopati Dewi Mantili, kita sudah berada di dalam gudang. Aman, tidak ada yang melihat. Silakan keluar. Dahsyat sekali. Tenaga Gusti Ayu seperti dewa. Yang saya takutkan, Gusti Ayu mati lemas, sebab tidak ada udara sama sekali. Tapi Gusti Ayu Senopati ini memang seperti dewa, sangat sakti. Saya manusia biasa, Pak Karpa. Saya tidak mati lemas, karena bisa menghirup udara dari celah-celah papan. Jadi Gusti Ayu tahu, ketika tadi di pintu gerbang keraton, ditahan dan diperiksa oleh Paduka Senopati Kendala. Iya. Aku mendengar dan melihatnya. Syukurlah, kita lolos. Ya, ini berkat jasa Pak Karpa. Saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak. Sama-sama, Gusti Ayu. Kenapa kau mau menolong aku, Pak Karpa? Sudah lama saya ingin berontak. Tapi takut, anak saya banyak. Tapi kebetulan, sekarang ada pemberontakan di Kadipaten Singkur.
Saya mau ke sana, bergabung. Jangan, Pak Karpa. Kenapa, Gusti Ayu? Perjuangan pemberontakan itu masih akan menempuh perjalanan panjang. Lebih baik Pak Karpa tetap bekerja seperti biasanya untuk menghidupi istri dan anak-anak. Tapi saya ingin ikut berjuang, Gusti Ayu. Iya, berjuang itu bukan hanya perang dengan kekerasan senjata, tapi banyak macam cara yang lain. Maksud Gusti Ayu? Dengan lidah. Lidah? Iya, Pak Karpa bisa mempengaruhi orang lain, menyebarkan semangat kemerdekaan kepada bangsa kita dengan cara memberi penerangan. Oh, begitu. Iya, tapi hati-hati, sebab lebih berbahaya dari perang. Lidah lebih tajam dari perang. Ya, saya mengerti. Sampurasun. Rampes. Senopati Kendala. Silahkan masuk, Senopati. Terima kasih, Raden. Ada angin apa ini? Tuan Senopati berkenan mengunjungi gubuk saya. Maaf, Raden Samba. Saya hanya menjalankan perintah Kanjeng Tumenggung Gardika. Anda mau menangkap dia, bukan? Nah, Raden rupanya sudah tahu. Tadi malam saya lihat ada kesibukan dari pasukan keraton. Lalu saya bertanya pada Hulu Balang segala. Katanya Senopati Dewi Mantili akan ditangkap karena membantu pemberontak. Benar, Raden. Untuk itulah saya datang ke sini. Sebab, maaf ini, Raden. Yeah. Saya lihat Raden cukup intim dengan Mantili begitu. Ya, begitulah. Nah, kalau dia, maaf, kenapa? Bersembunyi di sini di dalam rumah Raden begitu. Kalau dia datang ke sini, tentu sudah sejak kemarin saya serahkan kepada Anda. Geledahlah rumah saya ini. Saya tidak apa-apa. Malah saya ingin membantu Anda kalau boleh. Baik, Raden. Terima kasih. Sudah, Raden. Cukup. Tidak ada kan? Ya, tidak ada. Malah saya berharap dia datang ke sini. Sebab terus terang, saya suka sama Mantili. Dan akan saya ajak dia ke jalan yang lurus. Saya akan berusaha menyadarkan dia bahwa dia sebenarnya bangsa Kuntala. Meskipun ibunya bangsa Madangkara, tapi dia dibesarkan di Kuntala. Sri Baginda Kuntala amat kasih kepadanya. Menjadi senopati juga atas restu Baginda. Nah, Mantili harus membalas budi yang luhur itu. Saya pun merasa heran dan menyayangkan. Gadis muda yang memiliki tingkat ilmu kedikjayaan sangat tinggi seperti Mantili membantu pemberontak. Belum terlanjur. Kita masih bisa menyadarkannya. Iya, Raden. Nah, saya permisi. Baik, Senopati Kendala. Raden. Pak Karpa. Ayo masuk lewat pintu belakang. Baik, Raden. Bagaimana? Beres, Raden. Syukurlah. Syukur. Di mana dia sekarang? Di gudang tua yang ditunjukkan Raden itu. Bagus, bagus. Lalu? Ini surat untuk Raden. Raden Samba terkasih, saya berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton berkat bantuan Raden dan Pak Karpa. Saya pergi ke Gunung Wangsit, akan menemui guru saya untuk mengobati luka dalam. Jangan mencari saya, sebab nanti juga kita akan bertemu lagi. Terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan Raden. Mantili. Ya, sudahlah, biarlah. Biarlah dia mengobati lukanya. Nanti juga dia akan muncul kembali. Bahkan mungkin langsung ke Kadipaten Singkur bergabung dengan kakaknya. Nampaknya mereka ada main saja. Iya.
Yang agak mendebarkan hati saya ialah kalau mereka minta bantuan dari pusat kerajaan Kuntala. Saya rasa tidak. Sebab Tumenggung Gardika tidak mau kehilangan muka dulu. Dia tentu ingin menunjukkan bahwa dia sanggup menanggulangi sendiri terhadap apa-apa yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Rasanya gatal tangan-tangan saya. Ingin menyerbu ke pusat kerajaan Madangkara untuk membungkam mulut si kepala besar itu. Bagaimanapun juga, kalau untuk mengobarkan api peperangan yang sesungguhnya dengan angkatan perang kerajaan Madangkara, kita belum mampu. Sebab mereka adalah angkatan perang yang sebenarnya. Sedangkan kita kesatuan laskar perang yang baru mulai. Iya, Anda benar. Kalau kita paksakan juga, berarti kita bunuh diri. Iya, perjalanan kita masih panjang. Meskipun perjalanan kita akan penuh darah, tapi hendaknya darah yang tumpah tidak sia-sia. Aku sudah berada jauh di luar kota. Pasukan keraton sudah tidak mungkin lagi bisa mengejarku. Aku harus menempuh perjalanan yang jauh ke Gunung Wangsit. Sebenarnya aku bisa mempergunakan lari cepat agar cepat sampai. Tapi luka dalam di dadaku ini membuat tenagaku berkurang separuhnya. Kedua kakiku seakan berat. Tidak bisa dipergunakan untuk mengerahkan ilmu lari cepat. Raden Samba. Mantili, kau tidak apa-apa. Raden kenapa menyusul saya? Saya takut kau mengalami apa-apa. Sebab kau sedang sakit. Tidak mungkin saya ambruk di tengah perjalanan. Hanya tidak bisa bergerak cepat. Itu saja. Itulah yang saya cemaskan. Untuk keluar dari dalam lingkungan keraton saja, kau harus diselundupkan ke dalam pedati. Padahal kau sebenarnya bisa melompati tembok benteng keraton dan menghilang dengan cepat keluar kota. Tapi itu tidak kau lakukan karena kau terluka dalam. Tenaga dalammu banyak terkurang. Kau terlalu memperhatikan saya, Raden. Kau juga suka memperhatikan aku. Raden kok tahu saya lewat jalan ini? Kebetulan Mainot, emban keraton, tahu di mana letaknya Gunung Wangsit. Tempat ini, apa namanya? Banyak sekali pohon perdu dan pemandangannya cukup indah. Apa itu, Raden? Ya, sekedar makanan dan minuman. Raden rupanya membawa bekal. Ya, daripada kelaparan di jalan, kan? Iya. Loh, jangan tertawa. Saya bukan pendekar yang biasa mengembara tanpa membawa bekal makanan. Tapi bekal yang Raden bawa itu paling lama hanya akan cukup untuk 3 hari saja. Padahal perjalanan kita akan makan waktu 10 hari. Ya, kalau memang begitu, saya tidak takut. Bukankah sekarang ini saya sedang menempuh pengembaraan dengan seorang pendekar? Nah, tentunya kau sudah paham bagaimana caranya mencari makan di alam bebas ini. Ayo makan. Iya. Nah, kalau sedang makan bersama-sama begini, jadi ingat waktu kita Dharma Wisata. Makan di tepi sungai Kayakas, di Riam Segumi. Dan Raden waktu itu nakal. Mantili, kau juga kan iya.